seorang perempuan mengupload foto, video di medsos. Maka jawabannya, jika hanya sekedar foto atau hanya sekedar video, tidak ada yang lain-lainnya yang mengangkat syahwat dan menyebarkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, maka pada saat itu tetap dijauhi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Perhiasan mereka ada dua, yang pada tubuh mereka atau yang dipakaikan pada tubuh mereka. Pada tubuh mereka wajahnya, ya, maka lebih baik wajahnya tidak ditampakkan di media sosial, yang bisa dinikmati oleh seluruh laki-laki dan perempuan, dan bahkan yang tidak laki-laki tidak perempuan, ya. Apalagi wajah tersebut diberikan perhiasan yang menempel, yaitu make up dengan segala macam jenisnya. Yang sekarang sangat ironis sekali, suara yang mendakwahkan sedikit. Ya, tutorial make up, tutorial memakai jilbab, tutorial macam-macam. Subhanallah. Dan yang melarang sedikit sekali. Dengan dalih keberagaman. Dengan dalih hak asasi. Dengan dalih setara gender dan seterusnya. Ya. Maka tetap kita harus mendakwahkan dengan sabar. Mungkin mereka tidak tahu. Ya, maka saya ingat, subhanallah, ada cerita, diceritakan langsung oleh pelaku kejadian. Suatu ketika ada seorang syekh sholat atau berjalan di pasar di Indonesia. Kemudian waktu sholat masuk ke dalam mushola. Ternyata perempuan-perempuan SPG ataupun yang menjaga-jaga toko yang pakaiannya sempit, pakaiannya setengah paha, mereka sholat. Lalu syekh tersebut berkata, semoga Allah mengampuni mereka dengan sholat mereka ini. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mungkin tidak tahu. Mereka mungkin belum ada yang mengajari. Makanya kita tidak boleh untuk kendor. Jangan kasih kendor dalam masalah menjaga aurat, menjaga kesucian para perempuan. Tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan keeksisan tubuhnya di media sosial. Ya. Keberadaan tubuh perempuan di media sosial, karena itu sumber daripada fahsya, dan dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, innal ladzina yuriduna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebar perbuatan fahisyah, keji, kotor, porno yang penuh dengan syahwat di tengah orang-orang yang beriman. Apalagi sekarang para perempuan sudah berjilbab, kemudian goyang-goyang, dan tidak boleh kita bosan untuk mendakwahi, menasehati, melarang wanita muslimah melakukan. Tidak boleh bosan. Dan yang paling utama juga, para lelaki mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak perempuannya, istri-istri perempuannya, keluarga-keluarga perempuannya, kakak, adik, bibi, ibu, nenek, cucu, anak perempuan, ya, keponakan perempuan. Ini semua tanggung jawab para lelaki untuk menasehatinya. Ya, harus banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar sebagian perempuan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini, yang mana joget-joget sudah biasa orang. Ya, sudah biasa.
Dan itu tanda hati keras karena sudah melihat kemungkaran menjadi biasa dan tidak boleh rela. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil", jika telah dilakukan keburukan di dunia, kana man syahida wa ankaraha kaman ghabana, siapa yang melihat dosa tersebut dengan mata kasatnya tapi dia mengingkari di dalam hatinya, dia benci, maka dianggap oleh Allah seperti tidak melihat. Wa man ghaba anha faradhiha kaman syahida, dan siapa yang tidak melihat dengan langsung dengan kasat matanya tetapi dia rela dengan perbuatan tersebut, dia seperti melihat langsung. Harus minimal harus membenci pada itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan untuk para perempuan memperlihatkan anggota tubuhnya di media sosial karena dikhawatirkan mendatangkan keburukan. Dan saya heran kadang-kadang sebagian para pendakwah yang dijadikan panutan, followersnya jutaan, memperlihatkan istrinya, kecantikan istrinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian ditonton oleh jutaan orang, bahkan dipanggil naik ke atas panggung, dilihat orang banyak. Ini istriku, ini ayangku. Subhanallah. Ini sangat menyedihkan, ya. Bagaimana akan dipatut dan akan ditiru dan digugu oleh jamaahnya. Maka kita sekarang ini di zaman yang tersebar kerusakan, sedikit kawan yang mau menjalani jalan kebenaran, sedikit contoh baik di tengah manusia. Harus bersabar kalau begitu. Dan jangan terlena, jangan kasih kendor, saya katakan tadi. Meskipun ujung-ujungnya dinyinyiri, dibully, sok suci, dan semisalnya. Ya sudah. Kita mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa mereka dibiarkan? Ini diharamkan dalam agama Islam dan termasuk daripada dosa besar. Wallahu a'lam.